Apa aja yang perlu kamu perhatikan sebelum membeli sebuah monitor? Buat yang udah nonton Tech and Tips, pasti udah hafal bahwa saya akan bilang belilah sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau kamu belum pernah nonton Tech and Tips, tonton dulu. Channelnya ada di sini. Isinya banyak banget, Bre. Nah, di sini monitor itu ada banyak banget jenisnya. Dan itu kalau kita bilang range harga, itu dia sama gilanya seperti GPU. Jadi kamu cari GPU atau monitor harga 1 jutaan ada, 3 juta ada, 5 juta ada, sampai puluhan juta juga ada. Tinggal pilih mana yang sesuai dengan budget atau yang lebih penting, sesuai dengan kebutuhan kamu. Ada banyak hal yang bisa kita lihat dari sebuah monitor dari secara fisik ya. Itu bagus atau enggak. Ini secara desain bezelnya, standnya seperti apa, itu perlu jadi pertimbangan juga. Terus ini pencetan tombolnya enak atau enggak, itu juga jadi pertimbangan. Terus kalau kita mau bicara lebih ke arah performance, itu berarti ada banyak banget dari masalah warnanya, color accuracy, terus apalagi response time dan segala macam. Itu semuanya akan berhubungan langsung dengan kenyamanan kita saat menggunakan komputer. Nah, kira-kira dari sekian banyak fitur yang ada dari sebuah monitor, mana yang akan paling cocok untuk kebutuhan kita? Karena jangan salah, potensi untuk kita terjebak membeli monitor yang tidak sesuai itu besar banget. Jadi kita lihat monitor bentuknya cakep, terus habis itu harganya, wah mahal nih, pasti bagus. Dan waktu kita lihat gambarnya, emang bener, dia bener-bener cerah lah. Pokoknya sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Tapi ternyata refresh rate-nya cuma 75. Sedangkan kamu berencana untuk pakai monitor tadi untuk gaming. Nggak cocok, Bre. Bukan karena monitornya nggak bagus, nggak. Tapi karena dia harganya mahal itu bukan karena refresh rate atau sejenisnya yang tinggi, tapi memang mungkin color accuracy-nya yang jauh lebih bagus. Jadi sekali lagi, kamu harus tahu dulu nih, kebutuhan kamu mau pakai monitor ini untuk apa? Nah, tadi saya sebutin bahwa monitor ini akan berpengaruh langsung terhadap kenyamanan kita saat menggunakan PC. Dan yang berpengaruh langsung tadi adalah kualitas dari panelnya, Bre. Bukan dari standnya, bukan dari plastik covernya, bukan. Tapi dari kualitas panelnya. Dan kualitas panel ini hubungannya ada banyak banget. Dari tentang warnanya, color gamut-nya, color accuracy-nya, terus dari uniformity-nya. Apakah semua warna di setiap sudut monitor ini bisa ditampilkan dengan akurasi yang sama atau enggak. Terus kalau gamer lagi ada hubungannya dengan refresh rate, ada response time, ada yang hubungannya dengan ghosting, blur, dan segala macam. Itu semuanya adalah kualitas dari panelnya. Nah, dari semua kualitas panel yang ada, hanya ada satu yang bisa dirubah. Atau bukan dirubah sih, lebih tepatnya range perubahannya itu bisa banyak sekali dan tidak terbatas. Apa itu? Warna. Jadi kalau kita bilang bahwa monitor ini refresh rate-nya bisa dirubah kok, itu bukan dirubah. Itu dia maksimalnya katakanlah 144 Hz dan kita dikasih bisa pakai 60, 100, 120, 144. Itu bukan dirubah, tapi cuma ngatur settingnya aja sesuai dengan kenyamanan. Sedangkan warna itu kombinasi yang bisa kita lakukan perubahannya itu tidak terhitung jumlahnya. Bahkan untuk presetnya aja yang ada di dalam sebuah monitor itu biasanya udah ada banyak. Jadi kita bisa pilih apakah mau pakai mode cinema, ada mode apalagi FPS, ada mode racing, ada mode fighting dan segala macam. Itu semuanya akan menampilkan warna yang berbeda-beda. Tapi ada pekerjaan tertentu yang nggak boleh nih warnanya dirubah-rubah semau kita. Karena pekerjaan tadi butuh warna yang akurat. Bahwa kalau warna merahnya itu butuhnya adalah merah yang sekian gitu ya di RGB-nya, ya munculnya harus kurang lebih sama. Dan itu begitu kita rubah modenya ke racing dan FPS, itu semua ini akan bubar. Jadi nggak bisa kita pakai seperti itu. Dan ini biasanya dibutuhkan oleh orang-orang yang bekerja di bidang grafis. Entah kamu adalah seorang video editor, desainer grafis, animator, dan segala macam. Pokoknya kamu bikin gambar di sini pakai kombinasi warna, itu biasanya butuh warna yang akurat. Dan untuk menjadikan warna di sini akurat, ya hampir sama seperti tadi ngerubah setting. Bedanya kita ngerubahnya bukan berdasarkan preset, tapi berdasarkan sesuatu yang lebih kompleks lagi dan harus tepat yang dinamakan kalibrasi. Jadi bukan hanya sekedar ngerubah warna RGB-nya, tapi juga ngatur brightness dan segala macamnya. Dan butuh bantuan alat terpisah untuk nantinya bisa menghasilkan warna yang sesuai dengan yang seharusnya. Dan akurasi warna ini adalah sesuatu yang wajib hukumnya buat kamu yang memang bekerja di bidang yang butuh keakurasian. Tapi kalau kamu gamer, kayaknya nggak terlalu ngaruh deh ya. Nah, masih berhubungan dengan warna dari sebuah monitor. Tiap monitor ini kita lihat warna-warni sama ya, tapi sebenarnya nggak sama. Tiap monitor ini dibekali dengan library warna yang berbeda-beda.
Bisa jadi monitor yang di depan ini dia dikasih library warna 16,5 juta warna yang bisa kamu pakai. Yang belakangnya bisa jadi dia 20 juta. Tapi yang belakangnya lagi bisa jadi cuma 12 juta. Jadi setiap monitor akan punya library warna yang berbeda dan itulah yang disebut dengan color gamut. Dan color gamut yang paling banyak dijadikan acuan adalah yang menggunakan mode sRGB. Dan ini biasanya dinyatakan dalam persen. Ada yang 100% sRGB, 120%, ada yang mungkin cuma 65%. Dan selain sRGB ada lagi Adobe RGB, ada lagi DCI-P3, dan ada bermacam-macam lainnya di mana masing-masing color gamut tadi, standarnya tadi, itu punya kombinasi warna yang berbeda dan digunakan pada keperluan yang berbeda pula. Nah, apakah monitor yang punya library warna yang lebih besar, jadi persen color gamutnya ini lebih gede, jadi kalau tadi 100% sRGB sama 120 atau 150, apakah semakin besar angkanya semakin bagus? Secara harga semakin mahal? Kayaknya iya. Tapi kalau semakin bagus, ini kembali lagi ke kebutuhan kita. Kalau kamu bekerja di desain, desain apa dulu? Karena tidak semua desain grafis membutuhkan warna yang lebih tinggi. Ada yang memang dia pakai sRGB doang, jadi 100% sRGB itu sudah sangat cukup. Dan soal gamut ini dia berbeda dengan warna tadi, karena kalau warna bisa kita rubah kombinasinya, kalau gamut ini nggak bisa dirubah. Jadi kalau pabriknya bilang dia 100%, ya udah dia 100%. Tidak ada software ataupun hardware manapun yang bisa meningkatkan monitornya menjadi 120% kalau memang speknya cuma 100. Jadi di saat kamu mau membeli sebuah monitor, pastikan dulu kebutuhan kamu ini butuh yang sRGB-nya berapa, butuh yang Adobe RGB-nya berapa persen, atau DCI-P3-nya berapa persen. Sebagai gambaran, katakanlah monitor saya ini 100%, terus saya punya temen yang pakai monitor 120% sRGB. Saya bikin desain di sini, terus saya kirim ke tempatnya dia. Ya ibaratnya saya punya library warna cuma 100, teman saya punya 120 warna yang bisa digunakan. Waktu punya saya kirim ke tempat dia bisa nonton dengan normal sesuai dengan yang saya buat di sini. Tapi kalau terjadi sebaliknya, teman saya bikin desain di monitor yang 120% dan dia menggunakan warna 119. Di tempat dia tampil bagus. Dikirim ke tempat saya, disetel di sini, nggak muncul, bre. Karena saya nggak punya warna 119, di sini warnanya cuma sampai 100 doang. Akhirnya monitor saya akan berusaha menampilkan warna 119 tadi dengan entah apa yang dia anggap sebagai warna yang mendekati. Tapi ujung-ujungnya akan terlihat nggak bagus. Jadi di sini kalau kamu adalah pekerja di bidang desain, pastikan dulu berapa persen sRGB atau color gamut manapun standar yang kamu gunakan, mana yang beneran kamu butuhkan. Nah, sekarang kita berpindah ke gamer. Kira-kira kalau gamer butuh nggak sih warna akurat? Kalau saya bilang sih kayaknya nggak terlalu butuh. Secara di sini sudah ada preset tadi ya, ada FPS, ada MMORPG, ada racing dan segala macam. Dimana biasanya kita kalau mau main tuh ya udah tinggal setel aja. Oh kayaknya yang FPS lebih enak nih di mata. Udah kita pakai itu. Padahal begitu kita ngerubah, otomatis walaupun udah dikalibrasi, bubar semua kalibrasinya. Dia akan kembali menjadi warna FPS yang tidak sesuai dengan keakurasian yang sebenarnya. Dan kita sebagai gamer nggak peduli dengan itu. Yang kita butuhkan adalah kualitas panel bukan soal warna, tapi lebih ke arah refresh rate dan juga response time. Refresh rate itu adalah frekuensi monitor ini seberapa sering dia bisa menampilkan gambar dalam 1 detik. Dan ini dinyatakan dalam Hz, 60 Hz, 75, 100, 120, 144, dan seterusnya. Jadi kalau monitor ini dia punya refresh rate 60 Hz, itu berarti dia bisa menampilkan 60 gambar dalam 1 detik. Atau kalau dibalik rumusnya, berarti dia bisa menampilkan satu gambar tiap 16,67 milisecond. Kalau dibandingkan dengan monitor 165 Hz, berarti dia bisa menampilkan 165 gambar dalam 1 detik. Itu bedanya jauh banget. Itu kalau dibalik rumusnya, berarti monitor 165 tadi bisa menampilkan satu gambar setiap 6 milisecond. Jadi semakin tinggi refresh rate-nya, semakin banyak gambar yang bisa ditampilkan. Akhirnya, gambar pergerakan objek yang cepat itu akan bisa ditampilkan menjadi lebih detail. Karena akan ada lebih banyak objek yang bisa muncul dan akhirnya gambarnya akan muncul dengan lebih jernih. Sama-sama kita melihat objek yang bergerak dari titik A ke B dengan monitor yang refresh rate-nya lebih tinggi, gambar pergerakannya akan terlihat lebih jelas. Jadi kalau kamu butuh monitor untuk gaming, cari yang refresh rate-nya lebih tinggi karena gambarnya akan lebih bagus. Jadi kalau kamu seorang gamer dan kamu dihadapkan pada dua buah monitor dengan harga yang sama, di mana yang satu ini 100% sRGB, tapi dia 75 Hz, dibandingin yang ini cuma 65% sRGB misalkan, tapi dia 240 Hz, ya mending yang Hz-nya tinggi dibandingin yang Hz-nya rendah. Kalau untuk gaming. Ditambah lagi,
Refresh rate yang tinggi akan juga bisa membantu response time dari monitor ini menjadi lebih cepat. Apa itu response time? Jadi response time yang umum dipakai sebagai spek itu ada dua, GTG sama MPRT. Tapi di sini kita bahas yang GTG dulu aja, gray to gray. Lebih lengkapnya kita akan bahas di video yang terpisah. Jadi gray to gray ini adalah menggambarkan seberapa cepat monitor ini panelnya bisa menampilkan perubahan warna dari satu warna ke warna yang lain. Jadi misalkan dari hitam ke putih, seberapa cepat dia bisa berubah dari hitam ke putih tadi. Ini dinyatakan dalam millisecond. Jadi kalau ada monitor yang bilang response time-nya 1 millisecond, itu berarti dia harusnya bisa berubah dari hitam ke putih dalam waktu 1 millisecond. Tapi pada prakteknya nggak seperti itu. Cuma nggak bisa dijelasin di video ini. Singkatnya sih, semakin cepat dia bisa berubah warna, itu maka gambar yang muncul, gambar yang bergerak, itu akan semakin jelas ditampilkan. Tapi kalau perubahan warnanya itu lambat, maka kalau ada gambar bergerak, itu dia nggak akan jernih, bre. Di belakangnya itu akan ada bayangan. Kenapa ada bayangan? Karena si panelnya belum bisa berubah warna sepenuhnya. Jadi akan ada yang kita sebut dengan nama ghosting. Semakin tinggi response time-nya alias semakin lambat responsnya akan semakin besar efek ghosting yang bisa kita lihat. Jadi kalau dalam aktual gaming nih, saat kamu gerakin mouse terus gambarnya bergerak, kalau ghostingnya parah, ya saat bergerak itu akan terlihat blur banget lah, agak nggak nyaman di mata. Nah, tapi angka 1 millisecond atau berapa millisecond yang disebutin sama pabrikan itu biasanya, umumnya, atau malah sejauh ini nggak ada yang beneran jujur. Jadi kamu nggak bisa percaya begitu aja dengan spek, dan yang bisa kamu lakukan untuk tahu apakah monitor ini berapa millisecond response time-nya, ya satu-satunya cara yang bisa kamu lihat adalah dengan nonton review atau baca artikel yang nge-review sebuah monitor di mana mereka melakukan pengukuran response time. Kemudian untuk jenis panelnya ada TN, VA, IPS. Ini juga nggak bisa dibahas panjang lebar di sini, tapi di sini kalau kita bicara yang paling banyak ya untuk monitor gaming atau monitor apapun di pasaran itu sekarang adalah VA dan IPS. Di mana VA punya kelebihan kontras rasio yang jauh lebih tinggi dibandingkan IPS. Minimum kontras rasio VA biasanya ada di angka 2000/1 dibandingkan IPS yang maksimumnya itu biasanya hanya ada di kisaran 1000/1 doang. Artinya VA bisa menampilkan warna hitam lebih pekat dibandingkan IPS. Jadi akhirnya gambar bayangan dan gambar secara keseluruhan yang kita lihat akan terlihat lebih tajam. Tapi ternyata kontras rasio ini tidak selalu bisa kita bedakan dalam setiap kondisi. Semakin terang pencahayaan ruangan, maka perbedaan kontras rasio akan semakin sulit dibedakan. Tapi dalam kondisi ruangan yang gelap, perbedaannya akan semakin terasa. Karena panel VA memang bisa menghasilkan hitam yang lebih pekat. Jadi dia akan berpengaruh terhadap pergerakan tadi. Dan itu dikenal dengan nama black level smearing atau dark level smearing. Memang sih nggak semua panel VA seperti itu. Tapi panel VA yang bebas dari smearing tadi harganya luar biasa mahal. Dan kalau untuk yang biasa kita lihat di pasaran yang harganya terjangkau, umumnya punya masalah dengan dark level smearing tadi. Nah, jadi kurang lebih itu tadi yang bisa kita bahas di video kali ini. Memang banyak banget hal-hal yang belum tercover di sini. Kita akan bahas lain waktu. Tapi yang jelas masalah akurasi warna, masalah response time, masalah ghosting dan segala macam itu adalah satu hal yang perlu kamu pertimbangkan saat akan memilih monitor. Jadi jangan mengejar pengen ya. Memang kebutuhan itu adalah sesuatu yang harus kamu utamakan. Jadi kalau kamu di kantor disuruh cari monitor dan kebutuhannya adalah untuk editing, ya udah nggak usah maksain cari 144 Hz misalkan karena kamu pengen nyuri-nyuri waktu main game di kantor, jangan. Sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau memang butuh akurasi warna, ya udah cari aja yang warnanya benar-benar bagus walaupun refresh rate-nya mungkin nggak terlalu tinggi. Tapi sebaliknya kalau kamu memang butuh untuk gaming, ya udah nggak usah terlalu ngejar akurasi warna. Yang penting cari yang refresh rate-nya tinggi, response time-nya paling rendah dan segala macam yang berhubungan dengan itu. Lebih lanjutnya kita akan bahas di video yang terpisah dan mungkin akan dibagi-bagi lagi. Response time akan kita bahas sendiri, color gamut akan kita bahas sendiri dan seterusnya. Tapi semoga aja satu video ini udah bisa menambah wawasan kamu untuk nantinya kalau mau cari monitor kira-kira apa sih yang perlu kita cari. Kita ketemu lagi di video yang lain.